Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jemaah kampung takwa astagfirullahaladzim. Mari kita lanjutkan lagi di surat yang baru, surat Al-Ankabut, surat yang ke-29. Al-Ankabut yang artinya laba-laba. Diketahui bahwa surat ini banyak yang menyatakan turun sebelum hijrah atau Makkiyah ya. Karena seiring dengan isi kandungannya ya, diantaranya adalah kandungan ujian dan fitnah yang bisa terjadi bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman. Walaupun ada kata-kata al-munafik di sini, di surat ini, itu adalah kata-kata secara umum bagi orang yang berbeda lisannya dengan hatinya. Ada juga kata-kata yang bermakna jihad, berjuang di jalan Allah. Sebagian ulama menyatakan kewajiban jihad ada di fase Madinah atau setelah hijrah. Tapi di sini lebih kuat bahwa makna jihad di sini adalah berjuang untuk melawan hawa nafsu, dan ada di semua fase, ada di semua tahapan dalam dakwah Nabi SAW pada saat itu. Kita tahu bahwa setiap orang yang menyatakan sesuatu, apapun yang dia nyatakan, itu tidak bisa kita berikan pernyataan bahwa dia melakukan tersebut sebelum ada bukti amal. Dan orang beriman pun akan seperti itu ya, nanti kita lihat di ayat-ayat selanjutnya bagaimana rangkaian ujian dan cobaan bagi orang-orang beriman ya. Juga disebutkan bagaimana beberapa nabi ya, yang mempunyai ujian yang berbeda-beda, sama seperti Nabi Muhammad SAW. Dan di surat ini juga diperlihatkan bagaimana orang-orang yang berusaha menghancurkan keimanan ya, seolah-olah terasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti bisa lihat bagaimana azab yang ditimpakan kepada mereka. Mari kita mulai saja di ayat yang pertama surat Al-Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ya, huruf muqatta'ah atau hanya Allah yang mengetahui artinya atau maknanya. Ada ulama yang menyatakan bahwa inilah huruf dasar Al-Quran, bahwa Al-Quran itu berupa huruf-huruf yang dirangkai.
Dan sebenarnya kalau saja orang-orang Arab waktu itu bisa membuat Al-Quran, itu bisa saja dengan huruf-huruf. Dan tantangan itu tidak pernah berhenti hingga sekarang. Siapa yang sanggup membuat Al-Quran atau yang semisal dengan itu, tidak ada yang sanggup hingga sekarang. Padahal Al-Quran pun terdiri dari huruf-huruf. Bisa saja dibuat oleh manusia, tapi kenyataannya tidak pernah ada yang bisa membuat Al-Quran hingga hari ini. Nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bahwa kamilah yang menurunkan zikra ataupun Al-Quran ini, dan pasti kami yang akan menjaganya. Kalaupun seluruh Al-Quran di muka bumi ini, baik berupa kertas ataupun berupa rekaman berbasis elektronik, entah di flash, di CD ataupun di media, itu dihancurkan atau dimusnahkan, itu Al-Quran tetap ada, karena ada di kepala kaum muslimin. Sebagian ada yang di kaum muslimin yang hafal Al-Quran. Jadi satu buku yang dihafal hingga titik komanya itu hanya Al-Quran. Kalau ada yang mengatakan misalnya, kan saya tidak perlu hafal bukunya untuk mengerti maknanya, tapi menghafal itu menguatkan pengertian makna. Ya, kayak nama anak-anak kita aja kan, kita hafal lama-lama. Nggak mungkin kita panggil hehehehe gitu kan, nggak mungkin. Ya, wahai anakku fulan, itulah nama. Ya. Jadi Al-Quran ini adalah terbentuk dari huruf-huruf ini. Tidak ada yang sanggup hingga sekarang orang membuat Al-Quran. Jadi kita yakin bahwa Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pegangan hidup, ya, sebagai guide, sebagai petunjuk, hudalil muttaqin. Ini kembali ke huruf-huruf ini, dan banyak ya, ada alif lam mim, alif lam ra, sampai ada huruf-huruf sendiri, shad, ya, nun wal qalami wa ma yasturun. Ada huruf-huruf ini mengingatkan lagi kepada kaum manusia, ya, bahwa Al-Quran ini tadi dari huruf-huruf. Coba kamu buat, kalau kamu nggak percaya bahwa Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kamu buat. Ya. Wada'u syuhada min dunillah, maka serulah saksi-saksi ataupun penolong-penolongmu selain Allah untuk membuat Al-Quran. Gak ada yang bisa hingga sekarang. Dan biasanya huruf-huruf Al-Quran yang disebutkan sebelum ayat, biasanya di ayat pertama ini, itu menceritakan tentang Al-Quran. Tilka ayatul kitab, ini adalah ayat-ayat dari Alkitab. Itu diceritakan tentang ciri-ciri Al-Quran. Nanti bisa disampaikan. Biasanya berhubungan dengan cerita-cerita tentang Al-Quran. Bagaimana karakteristik Al-Quran ataupun ciri-ciri Al-Quran itu, ataupun apa yang disematkan di situ. Ya, itu biasanya begitu. Jamaah Kampung Takwa Astain rahimahullah dan teman-teman lain, Kampung Aspa, Kampung Gunung Letik Wetan, dan siapapun yang mendengar, melihat siaran ini. Jadi ini surat Makkiyah, tidak banyak memang ayatnya, ya. Ini juga berkenaan dengan
salah satunya adalah masuk Islamnya seorang sahabat. Mari kita lanjut di ayat yang kedua surat Al-Ankabut. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan saja berkata bahwa mereka beriman dan mereka belum diuji? Ini hubungannya dengan kadar keimanan. Jadi banyak manusia yang berpikir kalau dia menyatakan dia muslim, mukmin, itu cukup begitu saja, nggak ada ujian. Itu pikiran yang salah. Kenapa? Ya, kita menyebutkan bahwa kita lulus SD aja itu ada ujian. Saya udah lulus SD. Mana buktinya Anda itu lulus SD? Pokoknya saya udah duduk di situ selama 6 tahun. Tapi nggak ada ijazahnya, bagaimana Anda bisa disebut lulus SD? Ya. Antara dua orang misalnya, yang satu duduk di situ selama 6 tahun, satu duduk juga selama 6 tahun, yang satu daftar, yang satu nggak daftar. Ya. Yang satu dapat ujian, yang satu nggak dapat ujian, sama-sama 6 tahun. Yang satu lulus dapat ujian, dapat ijazah, yang satu nggak lulus. Bagaimana disebut bahwa dia lulus SD? Tetap ada ujian, ya. Nah, makanya ayat ini menyatakan bahwa ujian itu satu kepastian dari ucapan. Ya. Kalau kita mengucap sesuatu itu diuji, ucapan itu benar atau tidak. Ya. Ahasiban nasu ayyuthraku, apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan? Ya. Jadi udah, yang penting eling weh gitu kan. Ada yang bilang begitu, yang penting ingat aja. Nggak bisa ada ujiannya itu. Ya. Ayyaqulu amanna, mereka bilang bahwa mereka beriman. Kemudian wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Ya. Jadi namanya omongan bahwa dia beriman itu pasti diuji gitu. Maksudnya seperti itu. Nggak bisa lisan kita berbicara tapi tidak ada buktinya. Sekarang pertanyaannya, apakah Allah tidak mengetahui kadar keimanan seseorang? Iya, Allah mengetahui. Tapi ini buat apa ujian ini? Supaya jelas manusia itu. Manusia jelas melihat apa amalnya, baru nanti dibalas baik atau dibalas buruk. Jadi ketahuan bagi manusia juga. Jadi jelas apa amalnya yang dia lahirkan setelah dia mengucapkan. Karena sering saya sampaikan bahwa iman itu gak cuma di lisan, dia harus ada arkannya, harus ada geraknya. Dan itu bisa diketahui orang. Sebagai apa? Pendidikan. Bahwa ketika dia mengucapkan syahadat, misalnya la ilaha illallah, dia harus ada pembuktian. Harus ada sesuatu yang memisahkan antara emas dengan barang-barang di luar emas ketika dibakar atau digiling. Harus ada bukti, makanya ada ujian. Ya.
Jadi nggak bisa kita menyatakan beriman begitu, kemudian kita menghindar dari ujian, nggak bisa. Ya. Saya nggak mau ke masjid habis diejek terus, tumben ke masjid. Gara-gara diejek dia nggak mau, saya di rumah aja lah. Kan di rumah juga boleh kan sholat, iya boleh sholat di rumah, tapi rugi lah. Ya. Nabi sangat menegaskan sholat berjamaah, sampai yang disebut mendekati wajib, ya, sunnah muakkad. Jadi jangan gara-gara nggak mau diejek lalu dia berhenti melakukan kebaikan, nggak mau, nanti saya dikoyokkan wae, ya, diejek terus, akhirnya dia nggak jalan. Bagaimana ujian itu bisa bekerja? Karena ujian itu akan memisahkan emas dengan barang-barang lain, akan menempa, ya. Minyak kelapa itu dihasilkan dari ujian-ujian yang luar biasa kepada kelapa itu. Saya masih ingat kata-kata saya ini, ternyata diingat oleh murid tuh. Baru tahu, baru ingat juga saya. Jadi contoh ya, saya masih ingat tahun berapa ya, 97 atau 98, bahwa ujian itu pasti didapatkan bagi orang mukmin, bagi orang-orang yang berusaha berbuat kebaikan, itu pasti didapat, ya. Sampai akhirnya ada kayak semacam saringan yang bisa menyeleksi, memilih mana orang-orang yang betul-betul punya niat yang benar, ya. Tidak cuma hanya dikatakan. Kelapa itu berat jadi kelapa itu. Kenapa berat? Karena untuk menghasilkan minyak dia butuh perjuangan yang luar biasa. Pertama itu diputer, ya. Kalau ditaikin kelapa itu bukan disodok, ya. Baik oleh manusia atau oleh hewan, karena monyet bisa tuh dilatih untuk mengambil kelapa, ya. Pertama diputar, kedua parah dijatuhkan dari atas, kan nggak diputer, diambil diturunin ke bawah dikasih orang, enggak kan, diputer aja seret jatuh bus ke bawah. Ujiannya nggak sampai di situ. Setelah jatuh ke bawah dikumpulkan, dimasukkan ke dalam keranjang. Emang pelan-pelan dimasukkannya? Enggak, dilempar. Habis dilempar dibawa ke rumah. Melakukan perjalanan mungkin jauh. Karena ada orang yang berkebun kelapa 1 kilo 2 kilo dari rumahnya. Nah, ini biar dapat gambaran bagaimana ujian seperti itu, ya. Sampai di rumah, ya, apa yang dilakukan untuk membuat minyak? Langsung bisa jadi minyak tuh kelapa? Enggak. Apa yang dilakukan? Disulah atau dipakai golok, dibelah itunya, diambil sabut kelapanya, dirobek-robek kan. Selesai sampai di situ? Enggak juga, ya. Masih ada batok kelapa, dan batok kelapa itu diapain? Dikupas begitu saja? Enggak, pakai kampak, ya. Pakai kampak dibelah itu blek, ya. Ini cerita kelapa nih, bukan cerita manusia, ya, tapi memberi gambaran, ya.
pakai kampak atau pakai golok, diambil kulit kerasnya. Ya. Selesaikah ujiannya dia? Enggak. Ibu-ibu udah tahu nih kalau begini. Ya. Diapain tuh kelapa? Dipecahkan pakai golok atau pakai kampak, keluar airnya. Ya. Dipecahkan, bahkan dipotong-potong sampai 3 atau 4. Ya. Ya Pak Arpan detil banget sih kalau masalah kelapa, karena tahu juga. Berapa hari yang lalu saya beli kelapa tuh di mana, di dekat warung borong. Ya. Sampai makan itunya apa? Tombong ya. Jadi kotiledon, kalau bahasa biologi itu kotiledon, belajar dari Kak Suci. Kotiledon itu calon inti dari biji yang akan berkembang untuk menjadi akar dan daun ya. Lalu kalau udah tua ada yang namanya tombong, atau bahasa sini nyebutnya apa. Enak sih dimakan kayak gabus gitu. Ya. Kembali lagi nih kelapa nih. Bayangin kelapa kita nih, sekali-kali lah ngebayangin kelapa. Selesaikah ujian kelapa itu? Enggak. Diparut, dirusak itu tubuhnya kelapa itu. Ya. Kadang kita pakai tangan ya, kalau di rumah pakai parutan kelapa. Kalau di pasar pakai puteran gitu kan, pakai mesin pemutar pemarut kelapa. Ada yang ditarik, ada yang pakai listrik, gitu ya, sampai hancur dia. Tadinya keras berupa buletan kelapa, sampai jadi remah-remah, dihancurkan ya. Sampai menjadi remah-remah kelapa ya. Selesaikah ujian kelapa itu? Enggak. Ada lagi, diapain? Diperes, pakaian air sedikit, diperes, dipencet, diremek. Waduh, diperes, dipencet, diremek, semuanya ada tuh ya. Diperes itu saat, kalau perlu sekencang mungkin. Ya, kalau perlu pakai alat khusus ya. Kalau di mungkin santan instan tuh begitu kali ya. Itu lebih parah tuh kalau santan instan. Kenapa? Karena dia ada proses pengeringan, mengeluarkan airnya sehingga menjadi bubuk. Selesaikah ujian kelapa? Enggak selesai. Ada lagi apa? Ini yang berat. Dipanaskan dengan api itu santan. Udah jadi santan ya. Dipanaskan dengan api, dan gak sebentar, sampai menggelegak. Ya. Saya kalau melihat kalau ingat minyak menggelegak tuh ingat ini apa? Orang yang dimasukkan minyak ya, orang yang dimasukkan ke siapa saya lupa itu di siapa ya namanya, saya lupa itu. Jadi dia karena keimanan dia akhirnya masuk ke minyak panas. Nah setelah menggelegak ya, apakah diambil semua minyaknya? Enggak, karena ada 2 akhirnya. Setelah diaduk-aduk terus kan, ada yang berupa minyak, ada yang berupa tai minyak ya, minyak apa ya, selondok apa namanya. Nah minyak itu yang diambil. Coba kita bayangkan ya, dari satu kelapa itu mungkin kelapa ukurannya 2 kilo kali ya, ya atau 1,5 kilo. Yang diambil minyaknya berapa liter? Paling cuma 0,5 liter. Ada perbedaan yang jauh antara kelapa yang 1,5 kilo dengan 0,5 liter. Ya,
paling enggak 30% yang dia didapetin, mungkin malah lebih sedikit, paling cuma seperempat, mungkin cuma 10-15%. Ya itulah ujian hidup tuh kayak begitu. Karena apa? Karena surga itu manis. Ya, yang manis itu harus dibuktikan dengan usaha. Ya. Makanya di ayat ini disebutkan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu aman. Ya. Apakah manusia dibiarin aja ngomong beriman tapi dia tidak diuji? Ujian itu penting, makanya jangan menghindari ujian. Masalah itu jadi penting loh. Apakah masalah hidup itu tidak penting? Penting. Kalau nggak ada masalah hidup ini, datar. Oke. Datar aja kehidupan, nggak ada asin-asinnya ya. Jadi masalah itu penting. Selama kita hidup itu pasti ada masalah. Masalahnya adalah apakah kita bisa menyelesaikan masalah itu sesuai dengan caranya Allah. Itu aja masalahnya. Ya. Pak, kita harus selalu cari dong masalah. Bukan, masalah itu memang udah dikasih. Jangankan orang hidup, orang mati aja bisa ada masalah. Ya kan? Berapa banyak kuburan orang yang harus dibongkar gara-gara jalan misalnya. Mati aja ada masalahnya. Selama hidup di dunia itu kita selalu ada masalah. Istirahat sejati ya nanti di akhirat itu sejati. Istirahat sejati kita itu ada di akhirat. Nah, jadi ini pendidikan buat manusia juga bahwa nggak bisa disebut aja beriman tapi nggak ada ujian. Ujian pendidikan bagi manusia. Ya. Ayat selanjutnya ayat ketiga. Surat Al-Ankabut. Dibuka teman-teman. Kalau ada Android dibuka tuh, sayang. Pergunakanlah handphone kita untuk kebaikan ya. Nggak usah Pak, saya ribet pakai Android, mau pakai Al-Quran aja, maka silakan buka Al-Quran. Jangan dibaca waktu malam Jumat aja. Ya. Itu pun satu yang dibaca Yasin. Bagus baca Yasin itu, tapi Al-Quran bukan cuma Yasin. Ya. Banyak yang lain yang harus dibaca juga. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak Pak baca Quran di malam Jumat? Boleh aja. Yang tidak boleh itu tidak baca apa-apa. Ataupun dia tidak mau membaca Al-Quran. Itu yang repot. Ayat selanjutnya, ayat ketiga surat Al-Ankabut. Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh dan sungguh sudah kami uji ya, orang-orang sebelum mereka, maka Allah mengetahui siapa orang yang benar dan Allah mengetahui siapa orang yang dusta atau bohong. Nah, jadi disampaikan bahwa ujian itu juga sudah terjadi di orang-orang sebelumnya ya. Sekarang ujian itu kayak gimana sih? Kok ada ujian? Banyak ujian itu. Tadi ukurannya kan keimanan ya. Sudah disampaikan bahwa orang yang mengeluarkan kata bahwa dia beriman itu pasti dapat ujian. Apa ujian yang banyak? Ujian keluarga ada. Ya. Banyak tuh ujian keluarga itu. Nabi Lut ujiannya adalah istrinya. Nabi Nuh ujiannya adalah siapa? Anaknya. Nabi Ibrahim ujiannya adalah ayahnya. Ya. Nabi Muhammad ujiannya siapa? Pamannya.
Ya. Pamannya yang paling keras. Ya. Ujian itu ada di keluarga. Ya. Ujian itu ada di mana lagi? Ada di keterasingan. Contoh, sekarang ini berasa ya, bahwa orang-orang yang beriman itu diuji berat. Di Indonesia itu diuji loh sebenarnya. Kenapa? Yang datang ke musola bisa dihitung, yang ikut taklim bisa dihitung, ya, itu. Yang maghrib tidak datang ke musola itu lebih banyak daripada maghrib yang datang ke musola. Yang bisa baca Al-Quran itu mungkin lebih sedikit dibanding orang yang tidak bisa baca Al-Quran. Pak Arfan dari mana datanya? Udah survei saya di sini kemarin. Ada berapa? Ada setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kali. Sama ibu-ibu di sini. Masih ingat kali ibu-ibu, saya cek satu-satu pakai Iqra waktu itu. Ya. Ini perlu kita sampaikan ya. Di sini saja, di sini nih, kan yang ngaji ibu-ibu kurang lebih 30-40 orang. Kurang lebih. Itu juga banyak dari orang lain. Bukan cuma orang sini itu. Ya. Itu kita cek cuma ada 6 atau 7 orang aja yang bisa baca Quran aja. Kita cek itu. Ya, waktu itu sempat ada terus ya, akhirnya kita coba untuk ngajar ibu-ibu baca Quran. Akhirnya nggak jalan lagi. Mudah-mudahan diingetin ini sambil disindir, ingat ya ibu-ibu. Nah, coba kita perhatikan ya, ibu-ibu di sini yang ngaji itu sekitar 30-40. Lah, satu RT ini bisa 100 kakak. Berarti pada kemana lagi itu yang 60 orang? Kalau yang ngaji saja cuma 6 orang yang bisa baca Quran, bagaimana yang tidak ngaji? Jadi terasing. Orang yang bisa baca Quran itu asing. Ya. Orang yang datang ke masjid itu asing. Orang yang berinfak dengan serius sebenar-benarnya itu asing. Orang yang menunaikan zakat pertaniannya, zakat perdagangannya, zakat jual belinya, zakat perusahaannya, zakat penghasilannya itu asing, aneh. Karena orang-orang nggak pakai. Ya. Pak Arfan ngomongin masalah gadai yang riba, biasa juga di sini juga udah biasa kayak gitu. Jadi aneh. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui. Dia ngomong aja muslim, mukmin, tapi dia mempraktekkan hal jahiliyah. Jadi itu kedua, pertama keluarga, terus keterasingan, ujian. Enggak cuma itu, ada orang yang diuji oleh apa? Oleh kebencian orang pada dirinya. Ya. Orang membenci dia gara-gara apa? Gara-gara orang ini mengajak kepada kebaikan. Bukan cuma satu orang yang membenci. Mungkin mereka membentuk kelompok supaya orang ini tidak hadir di masyarakat. Bisa terjadi itu. Itulah yang dilakukan Abu Jahal CS. Teman-teman. Ya. Abu Sofyan sebelum masuk Islam. Ya. Abu Lahab. Begitupun saudara teman-temannya Nabi Lut, temannya kan ibaratnya itu, tetangganya. Udah kalau kamu nggak menghentikan dakwahmu, kami usir kamu atau kami rajam, kami bunuh. Gitu diancam. Jadi orang itu bisa mengancam hingga keselamatan, ya. Itu. Kan pernah saya cerita itu, Abu Jahal mau mengangkat batu. Batu itu mau diangkat oleh Abu Jahal ketika Nabi sedang sholat di Masjidil Haram gitu. Dia ngomong sama apa? Teman-temannya, nih kita selesaikan masalah kita dengan Muhammad. Saya angkat batu besar. Saya timpakan ke tubuhnya, ke kepalanya dari belakang. Ya.
Kamu berani Abu Jahal? Berani. Ya. Coba kamu lihat, itu kan ponakan kamu, tapi dia udah menghancurkan persatuan kita, merusak tatanan kita. Teman-temannya ngelihat di belakang. Bener, Abu Jahal itu bawa batu gede, ya, mendekati Muhammad pelan-pelan biar orang juga nggak ini. Ketika mau diangkat batunya, langsung dia ngabrit, balik, lari terbirit-birit, mukanya pucat, nafasnya terengah-engah, gitu. Sampai ke temennya bilang, Abu Jahal kamu kenapa kamu begitu? Abu Jahal itu nama sebutannya, aslinya Amr bin Hisam. Kenapa kamu begitu? Parah-parah gitu, itulah kira-kira begitu. Kenapa? Saya belum pernah melihat onta, dia bilang. Itu mulutnya sampai sebesar itu, mau menelan saya, dia bilang. Onta apaan? Itu mulutnya udah menganga, mau menelan saya. Onta sebesar itu belum pernah saya lihat. Itu bagian dari caranya Allah melindungi Rasul, ya. Jadi Nabi juga terancam pembunuhan, ya. Dan memang banyak Nabi juga yang dibunuh kan. Zakaria dibunuh, ya dibunuh juga, ya. Jadi ujian itu banyak, termasuk ujian apa? Kesabaran, ya. Kita bilang kita beriman tapi kita tidak sabar. Bagaimana kita disebut beriman kalau tidak sabar? Ini aja yang dengerin kita nih sekarang nih belum tentu sabar nih. Ada urusan nih, bentar dulu. Ada urusan nih, bentar dulu lah. Ya. Duduk mendengarkan Al-Quran misalnya itu butuh kesabaran, ya. Kan pernah saya ceritain itu, orang-orang Quraisy juga seneng dengerin Al-Quran itu, makanya mereka bersembunyi di belakang rumah Nabi supaya mendengarkan Al-Quran. Akhirnya ketemu, kamu ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Udah jangan kemari lagi dah. Jangan kasih tahu orang-orang. Kacau kalau orang-orang tahu bahwa Abu Jahal, Abu Sufyan dan Abu Lahab itu dengerin Quran. Jadi dorongan dia juga tetap pada Al-Quran. Nah, masalahnya sebagian kaum muslim, kaum mukmin itu tidak terdorong untuk mendengarkan Al-Quran, mendapatkan sarinya Al-Quran, mendapatkan apa sih yang dikehendaki dari Al-Quran. Ada yang tidak terdorong, ya. Ini bukannya ini ya, untuk memulai membaca saja, belajar membaca saja itu perlu perjuangan. Kenapa perlu perjuangan? Karena berat. Dorongan apa? Dorongan darah. Makasih Mi. Waduh, teh pahit Mi, gak usah pakai itu. Teh pahit ya Mi. Jangan nanti repotin Umi dah. Jangan ah. Kabdi relawan. Biarin deh istirahat. Jadi dorongan darah, dorongan daging kita kuat banget, nilai-nilai bumi itu berat. Itu fitnah lagi lanjutnya, itu fitnah nafsu dan syahwat. Siapa yang difitnah oleh wanita? Siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf juga sebenarnya senang sama Zulaikha, tapi dia melihat tanda dari Tuhannya atau mengingat tanda dari Allah bahwa ini adalah istri orang, nggak boleh kita apa? Kita nodai. Ya. Emang Nabi Muhammad gak dapat ujian wanita? Dapat juga ujian wanita. Pernah Nabi Muhammad SAW istrinya itu nagih belanja kompak. Mungkin kesulitan hidup kali ya, namanya manusia ya.
kompak nagih belanja kepada Nabi. Ya, jadi istri Nabi juga manusia. Ya. Kompak nagih belanja. Mungkin kalau bahasa kita fokus pada peningkatan uang yang diberikan kepada istri, kira-kira begitu ya. Nah, Nabi kan ketika diminta secara kompak ini, ya kan dia resah lah, ya gimana namanya Nabi, dia juga nggak punya apa-apa, ibarat sedih deh kalau ini. Kalau teman-teman buka YouTube itu tulis itu rumah Nabi Muhammad SAW replika ya. Sering saya sampaikan tuh, sedih ngeliatnya. Ya. Dalam satu hadis disebutkan, ini tadi cerita tentang rumah Nabi ya. Rumah Nabi itu yang ada di situ kasur itu dari anyaman apa? Anyaman pelepah kurma gitu. Makanya Nabi kalau lagi tiduran itu berbekas di pipinya itu. Habis tidur itu berbekas di pipinya, bagaimana dia tidur. Berarti dia tidak di kasur empuk. Kita kasur kalau perlu 2 double spring bed. Padahal kalau udah tidur di mana aja sama. Ya. Nikmatnya sama. Di sebelahnya ada penggiling roti. Penggiling berarti penumbuk gandum ya. Jadi digiling. Di sebelahnya ada tempat air. Ini saya bayangkan ya. Di sebelahnya ada tempat air, mungkin kayak ember gitu dari tanah dan sebagainya. Itu rumah Nabi tuh kayak gitu. Ya. Rumah Nabi tuh kayak gitu. Makanya ya Allah, kita tuh rasanya gimana ya, jauh banget dengan kesederhanaan Nabi ya. Jauh sekali. Padahal dia mau menguasai banyak tempat itu kan ya, presiden lah ibaratnya. Sekarang dia multi presiden lah kalau bahasa kita, orang negara-negara di sekelilingnya di negara ya, penaklukan. Tapi apa yang dia punya nggak ada apa-apa. Ya. Betapa kita sangat menginginkan kekayaan jauh seperti Nabi. Ya, nggak ada apa-apanya. Makanya kalau ya Allah, kalau kita nggak bersyukur sekarang ini, wah luar biasa. Ya. Dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa Nabi tidak meninggalkan dirham, Nabi tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan perak, tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan emas. Ketika dia meninggal, apa yang diwarisi oleh Nabi? Satu bawal atau birgol, yaitu antara kuda dan keledai, ya sejenis kuda kira-kira gitu. Itu buat dia jalan, tetap buat berjihad ya. Yang kedua, pedang ataupun alat perang ya, yang ditinggalkan Nabi. Yang ketiga, tanah. Cuma tanahnya udah disedekahkan ke orang lain. Jadi 3 peninggalan Nabi. Tunggangan, kemudian alat pedang, alat-alat perang. Satu lagi itu tanah, tapi sudah disedekahkan tanah. Jadi kalau dibilang cuma tinggal 2. Apa tinggal 2 itu? Yaitu alat kendaraan, bigol itu sejenis kuda, dan alat perang. Sisanya yang tadi saya sebutkan itu paling kasur, yang nggak semua orang juga bisa pakai anyaman dari pelepah kurma ya. Kita kan kadang-kadang begitu, kok kamu kayaknya numpuk harta, ngambil duit gini sana sini, biar anak saya nanti sejahtera. Belum tentu.
Belum tentu kita ninggalin anak harta itu bisa bahagia dia, belum tentu. Sekali lagi ya, ini quote hari ini. Belum tentu harta bisa membahagiakan anak, belum tentu. Ilmu bisa gak membahagiakan anak? Bisa jadi, ya asal ilmunya bermanfaat, ilmunya benar. Jangan warisin ilmu yang gak benar, gak boleh. Jadi kembali lagi, dorongan fitnah itu diantaranya juga adalah nafsu dan syahwat itu, ya, nafsu dunia, nafsu terhadap lain. Min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu, maka Allah mengetahui siapa yang benar, yang membenarkan, siapa yang siddiq, siapa yang omongannya sesuai dengan hatinya dilaksanakan dengan tangan dan kakinya, siapa yang cuma ada di bibir saja gitu. Ngomongnya beriman, nikah pun pakai salawat, pakai tahlil, pakai la ilaha illallah, buku nikahnya jelas bahwa itu muslim, tapi tara sholat, tara ngaji, tara puasa. Saya sih sholat pak, cuma belentang-belentang. Ya itu berarti sholatnya nggak benar, benerin lah. Ya, saya ngaji juga pak di YouTube, boleh ngaji di YouTube, nggak ada masalah, cuma dia nggak ada interaksi. Ya, manusia itu butuh interaksi, butuh hubungan. Ya, kan YouTube nggak bisa berubah mukanya. Ini muka saya nih, begini aja kan nggak ada. Coba kalau langsung ada interaksi, ada orang datang, siapa tuh datang, kelihatan mukanya. Jadi ngaji itu offline dan online lah, kira-kira begitu. Jangan cuma online doang, online offline. Dengerin misalnya Ustadz Abdul Somad, misalnya Ustadz Adi Hidayat, Ustadz banyak lah, Habib, Buya dan sebagainya, boleh. Tapi harus datang juga ke pengajiannya, ke majelis taklim. Siapa aja sih, bukan cuma saya, bukan. Kepada siapa saja. Jadi online dan offline dua-duanya dapat. Getaran-getaran hatinya nyangkut, ya. Kembali lagi, bahwa orang-orang ini ketahuan nanti siapa yang benar dan siapa, wala ya'lamannal kadzibin. Orang-orang juga mengetahui siapa yang bohong, bukan cuma Allah. Allah pasti sudah tahu. Tapi ini pernyataan bahwa orang ini bohong, orang ini benar, itu dengan ujian, gitu maksudnya. Baru diuji nggak bisa makan, minta pisah sama siapa? Sama suami. Keblangsak saya hidup sama akang. Waduh, jangan kayak gitu ya. Kalau keblangsak ya keblangsak bareng-bareng lah, usaha kayak apa kayak gitu bareng-bareng aja. Kan kita pengen suami istri itu selamat dunia akhirat. Dan ingin kita supaya istri kita di dunia, istri kita di akhirat, suami kita di dunia, suami kita di akhirat. Memang banyak bilang bahwa ujian seorang suami itu ketika dia sudah kaya, sudah benghar, sudah punya apa aja tinggal tunjuk, tuh ujiannya gitu. Ini dia cari-cari lain. Ya. Mudah-mudahan kita melalui ujian apapun kehidupan ini, baik ujian kita dalam keluarga, begitupun ujian kita dalam menyebar kebaikan, menyebar dakwah kepada Allah, ya, mengajak orang menuju Allah, kan ada ujiannya. Ya, paling berat kita ujian keluarga nih. Sekarang ya, biasanya begitu, ujian keluarga, baru ujian keluarga gitu maksudnya. Ya, belum ujian mengajak orang, ya, seperti para dai, para nabi, ada orang yang menyeru kepada Allah. Mudah-mudahan kita selamat dari ujian ini sehingga bisa meningkatkan potensi kita menjadi emas yang akan bersinar di dunia dan akan bersinar di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.